الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. Namun seperti itu dalam majelis yang kami buat, takkan kami tersalah cakap, takkan kami tersalah adab, takkan kami tersalah adat. Yang tua tidak dituakan, yang ulama tidak dimuliakan, yang adat tidak diadatkan, yang dahulu terkemudiankan. Oleh sebab itu, izinkan kami menyampaikan. Dari jauh menjunjung duli sudah dekat diangkat sembah, kami susun 10 jari. Kami tundukkan kepada kami, mohon maaf beserta ampun bila ada silap dan salah. Bapak Wakil Wali Kota Dumai, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Nuzul Quran pemerintah Kota Dumai tahun 1435 Hijriah bersamaan 2014 Masehi, Senin 14 Juli 2014 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh ananda kita Muhammad Nasruddin Haji Bukhari. Kepadanya dipersilakan.
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampan di malam hari, labuhkan sampan di tepi kuala. Sudah kita dengarkan kalam ilahi. Semoga kita semua memperoleh pahala. Majelis dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada Imam dan Gorim sekota Dumai. Kepada perwakilan dimohon kesediaan untuk mengambil يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati kasih pimpinan daerah Kota Dumai, yang sama-sama kita hormati staf ahli wali kota, para asisten, inspektur, para kepala badan, dinas, kantor, stasi, kepala bagian Serdako Kota Dumai, dan yang saya hormati camat dan lurah sekota Dumai, yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Fakhri dari Pekanbaru, kemudian para tokoh agama, tokoh pemuda. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali memperingati Nuzul Quran tahun 1435 Hijriah. Kemudian selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah pergunakan kesempatan ini untuk merenungkan kembali hikmah peristiwa Nuzulul Quran. Bagi kita kaum muslimin, Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai petunjuk, penjelasan, dan sekaligus membeda bagi umat manusia. Dikatakan sebagai petunjuk karena fungsi Al-Quran adalah menunjukkan kepada manusia jalan untuk memahami hakikat hidup menuju ke arah yang benar. Dikatakan Alkitab itu menjelaskan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, alam semesta, alam gaib, dan kehidupan di hari akhirat kelak. Dikatakan pula sebagai pembeda karena Al-Quran berisikan kaidah-kaidah akhlak yang membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Demikianlah yang digambarkan Allah SWT
dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sekira-kira artinya berbunyi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan perjalanan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masyarakat Kota Dumeng adalah masyarakat mayoritas penganut agama Islam. Pengaruh ajaran agama Islam dalam kehidupan kita tidaklah dapat kita abaikan. Namun kita menyadari pula bahwa masyarakat Kota Dumeng adalah masyarakat yang majemuk, yang menganut berbagai agama. Kenyataan seperti ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah yang menyulitkan bagi kita, karena kemajukan itu kenyataan yang harus kita terima. Kemajukan itulah sunnatullah. Hidup untuk menghormati kemajukan atas dasar nilai dan rasa persatuan dan persaudaraan. Al-Quran telah mengingatkan kita agar kita senantiasa bersatu padu. Jangan kita menjadi masyarakat yang berpecah belah. Marilah kita pegang teguh semangat bersatu yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam memperingati Nuzul Quran tahun ini, juga saya menghimbau kepada seluruh umat Islam, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan kita setiap hari, sehingga segenap rumah-rumah penduduk senantiasa dihiasi oleh lantunan ayat-ayat suci. Dengan demikian, perlahan namun pasti kebiasaan ini berpengaruh pula pada diri pribadi generasi-generasi muda kita yang pada akhirnya dapat menciptakan generasi muda yang Qurani. Pemerintah mendukung, menggalakkan dan bahkan mempelopori segala usaha dalam menjadikan Quran sebagai sunnah melalui berbagai program, baik sosial, kemasyarakatan maupun program-program pendidikan. Salah satunya adalah pengkhataman Al-Quran bagi seluruh siswa-siswi yang ada di Kota Dumeng. Untuk itulah dukungan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap kesuksesan kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat kami harus penatalan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak segenap kaum muslimin dan muslimat Kota Dumeng untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan meningkatkan amal dan ibadah seperti puasa di siang hari. Malam hari kita beribadah. Mudah-mudahan keutamaan dan keagungan Ramadan dapat kita raih bersama-sama. Kemudian melalui peringatan Nuzul Quran tahun ini, mari kita tingkatkan apresiasi kita kepada Al-Quran dengan segala pengajaran yang ada di dalamnya. Mari kita hiasi setiap sudut rumah kita dengan lantunan bacaan Al-Quran, sehingga rahmat Allah tercurah ke dalamnya. Kepada segenap komponen masyarakat, saya mengajak marilah dengan semangat Nuzul Quran kita teguhkan kembali tekad dan semangat kita untuk bersatu. Dengan semangat bersatu itu dan kemudian melangkah untuk berjuang bersama, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Demikianlah sambutan saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Firman Ar-Rahman, alam Al-Quran, kalakal insan, ajarkan bayan. Orang beriman, takwa dulukan. Tiap tindakan, dasarkan Quran. Anzalal Quran nuran wan hudan wa zikron liman jaryur rahmatan. Lahir amalkan, batin rasakan, kalamnya Tuhan bacalah pelan. Demikianlah yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan-puan yang kami muliakan, indah nian Kota Priaman letaknya ada di Provinsi Sumatera Barat. Andai Al-Quran jadikan pedoman selamat hidup dunia akhirat. Majelis kita lanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Fakhri M.Agi,
dari Pekanbaru. Kepadanya kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita berhimpun di tempat ini dalam rangka untuk mengakrabkan hubungan silaturahim kita, sekaligus mengenang peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran bahasa kitanya adalah turunnya Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran secara kebahasaan maknanya adalah bacaan. Tidak ada bacaan yang lebih banyak dibaca oleh umat manusia di dunia ini kecuali Al-Quran. 7 miliar lebih penduduk dunia saat sekarang ini, 1,8 miliar adalah beragama Islam. 5 kali sehari umat Islam membaca Al-Quran dalam pelaksanaan sholat 5 waktunya, belum lagi dalam pelaksanaan sholat-sholat sunnatnya. Al-Quran dalam pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh para ahli ulumul Quran. Definisinya adalah kalamullah al-mu'jizul munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah biwasitatil Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilaina bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu bisuratil Fatihah wal mukhtatamu bisuratil Nas. Bahasa kitanya adalah Al-Quran adalah firman Allah. Dia merupakan satu mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Husain Haikal tentang sejarah kehidupan nabi, namanya yang agak lebih panjang adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Melalui perantaraan malaikat Jibril tertulis di dalam mushaf. Jadi yang kita pegang, yang dibaca sehari-hari itu namanya adalah mushaf Al-Quran. Dinukilkan dari generasi ke generasi secara mutawatir melalui hafalan-hafalan umat Islam. Beribadah membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas, terdiri dari 114 surat, terangkum dalam 30 juz, terurai dalam 6.666 ayat, terangkum dalam 554 rokaat. Jadi kalau kita mengaji, itu sudut kiri kanan ada tanda ain, tanda berhenti mengaji, itu namanya rokaat atau ruku. 554 rokaat atau ruku. Lalu kemudian terinci dalam 77.439 kosakata dalam Al-Quran, terurai dalam 321.180 huruf-huruf dalam Al-Quran, diturunkan dalam 2 periode. Periode Mekah, ayat dan suratnya disebut dengan ayat dan surat Makkiyah, turun selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, menurunkan 86 surat. Sedangkan periode kedua disebut dengan periode Madinah, ayat dan suratnya disebut dengan ayat dan surat Madaniyah, menghabiskan waktu 9 tahun 9 bulan 9 hari, menurunkan 28 surat. Quran tersebut dari dulu insya Allah sampai kiamat akan terpelihara. Allah sendiri menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang memelihara Al-Quran tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi disebutkan Al-Quran itu ada dari ketelitian redaksi Al-Quran. Mana contohnya misalnya? Ketika kita membuka Al-Quran saja,
baru membuka surat Al-Fatihah sebagai surat pertama dalam Al-Quran tersebut, sudah ketahuan itu Bapak sekalian, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah buatan Allah, bukan buatan orang Arab, bukan buatan Nabi Muhammad. Kenapa begitu Bapak sekalian? Bismi, kalau bismi Bapak sekalian buatan orang Arab, itu contoh ayat yang disesuaikan oleh Allah dengan kaidah bahasa Arab, bisa dilihat dalam wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah. Iqra bismi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kata bismi. Kata bismi tersebut setelah huruf ba, saya 2009 membeli buku di Mekah. Dapat buku itu di Mekah, itu membicarakan tentang terapi dengan ibadah. Satu diantaranya adalah dengan Al-Quran. Ternyata sekalian diceritakan di Eropa itu diteliti bagi orang sakit, dua yang diuji cobakan. Pertama, terhadap orang sakit dibunyikan kaset lagu dan musik. Yang kedua adalah diperdengarkan pada orang sakit tadi adalah bacaan Al-Quran. Rupanya hasil penelitiannya, orang sakit ketika diperdengarkan musik dan lagu, tensinya tambah naik, detak jantungnya nggak stabil. Makanya Bapak Ibu jangan bangga betul punya anak pandai menyanyi. Besok ketika sakit suruh dia nyanyi. Napas sudah satu-satu, datang anaknya, bila Israel datang memanggil, out langsung itu Bapak sekalian, meninggal langsung itu. Tetapi rupanya ketika diperdengarkan Al-Quran, tensinya stabil, detak jantungnya stabil. Malah di Amerika seorang profesor berkebangsaan India beragama Islam menguji cobakan menggunakan metal detektor, alat pendeteksi ketenangan jiwa. 3 diuji cobakan kepada 9 orang yang tidak beragama Islam, tidak pandai baca Quran, tidak tahu beda mana Al-Quran dengan mana syair Arab. Maka diuji cobakan 3 hal. Pertama diuji cobakan, diperintahkan 9 orang ini duduk diam dengan khusyuk diperdengarkan Al-Quran. Yang kedua diperintahkan duduk diam khusyuk diperdengarkan syair Arab tanpa disebutkan padanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua syair Arab, tidak diberitahu kepadanya. Yang ketiga diperintahkan duduk diam, tidak dibacakan apa-apa. Hasil penelitian yang sekalian, duduk diam tidak dibacakan apa-apa 10% cuma mendatangkan ketenangan. Duduk diam diperdengarkan syair Arab 30% mendatangkan ketenangan. Ternyata 60% mendatangkan ketenangan ketika diperdengarkan Al-Quran. Orang yang tak beragama Islam saya seperti itu, apalagi kita, akan lebih banyak manfaatnya kalau Al-Quran itu bukan sekedar didengar, tetapi juga dibaca. Rasul itu sekalian minimal kalau dalam harian sudah jelas tuh, sebelum tidur Al-Quran itu dijadikan sebagai obat olehnya. Makanya dalam Al-Quran akan disebutkan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan di antara ayat Al-Quran itu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Iman itu artinya adalah yakin, bagi orang yakin. Makanya Rasul itu sebelum tidur paling tidak dia baca Qul Huwallahu 3 kali. Dihembus telapak tangannya, diusap ke sekujur tubuhnya. Nanti dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, dihembus telapak tangannya, diusap ke sekujur tubuhnya. Dibaca Qul a'udzu birabbin nas, dihembus ke telapak tangannya, diusap ke sekujur tubuhnya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pasien di Arab Saudi, seluruh rumah sakit Arab Saudi telah dikunjungi olehnya. Kata dokter tidak mungkin sembuh sakitnya. Karena keluarganya kaya, dibawa ke Amerika. Sampai di Amerika Bapak sekalian, ternyata dokter di Amerika pun mengatakan tidak mungkin sembuh. Maka akhirnya keluarganya menterapinya. Dan apa terapinya? Ini masih di Amerika ceritanya. Tidak bisa turun dari tempat tidur. Maka kemudian dalam keadaan seperti itu, keluarganya membacakan Al-Quran. Letih baca Quran, dihembus telapak tangan, diusap ke sekujur tubuh pasien, nggak bisa ngapa-ngapa tadi. Baca lagi Quran, dihembus telapak tangan, diusap lagi. Sampai akhirnya yang membaca Al-Quran itu tertidur dia. Begitu tersentak bangun, kaget dia. Pasien tadi tidak ada lagi di tempat tidur. Cari punya cari, sudah bisa berjalan ke kamar mandi. Akhirnya terapi itu dijalankan terus, sembuh total. Malah dokter di Amerika bertanya, apa obatnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Al-Quran itu benar kata Allah sebagai penyembuh. Maka Bapak Ibu ketika kita berbuka nanti misalnya, minimal Al-Quran kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Yamamoto dari Jepang mengatakan akan bermutu air dan makanan itu yang kita makan dan kita minum kalau dibacakan Al-Quran, apalagi dibacakan zikir-zikir, berbeda dengan yang tidak dibacakan apa-apa.
Sampai profesor yang memoto itu akhirnya masuk Islam. Dia mengatakan kesimpulannya. Apa katanya? Air itu mengerti bahasa manusia. Manusia tidak mengerti bahasa air. Ketika diajak dengan zikir, air itu akan kualitasnya bagus. Makanya katanya, kenapa air Zam-Zam itu paling bagus kualitasnya? Karena air Zam-Zam itu berada dekat Ka'bah. Orang yang pergi ke Ka'bah tidak ada yang maksiat. Seluruh orang ke Ka'bah kerjanya tawaf, kerjanya sholat, kerjanya baca Quran, kerjanya zikir. Air itu sudah kena zikir semuanya, kena baca Quran semuanya, kena ibadah semuanya. Makanya mutunya luar biasa. Inilah sudahlah berdiri, kiri pula lagi nak baca bismillah, pula lagi minumnya. Ini dulu main ada, tempat lain saya ceritakan. Nah maka oleh itu baca Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, jadikan sebagai kehidupan sosial kita ada Al-Quran. Kalau seperti itu, saya yakin dan percaya seluruh setan keluar dari rumah ini. Kenapa begitu? Karena Rasul mengatakan ketika Al-Quran dibaca di rumah, setan dan lari dari rumah. Coba bayangkan kalau seluruh kota Dumai membaca Al-Quran, seluruh setan yang masih ada di Dumai keluar dari Dumai. Yang datang adalah malaikat membawa rahmat. Nah, maka oleh itu mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi renungan, jadi pedoman oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan doa. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Asyrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna. Allahumma anzil rahmatal maghfirata was salamata sakinata wal 'afiyata was sihhata 'ala hadhihi al-jama'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى